Halo semua, perkenalkan nama saya Apri. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Visual Basic Editor atau VBA, atau sering juga dibilang dengan makro Excel. Tutorial kali ini diperuntukkan untuk para pemula yang ingin belajar makro Excel dari dasar atau dari nol. Simak video ini sampai selesai dan let's go. Biasanya menu makro itu berada pada menu developer. Secara default, menu developer itu akan tersembunyi pada Excel. Untuk menampilkan menu developer, kita bisa membukanya, klik kanan pada ribbonnya, kemudian kita ambil custom ribbon. Di sini pada custom ribbon silahkan centang pada developer, sehingga nantinya akan tampil sebuah menu developer di mana terdapat tools yang berguna untuk menjalankan makro. Nah, untuk settingan makro sendiri agar bisa berjalan di Excel teman-teman harus mengaktifkan makro security-nya. Kita klik pada makro security-nya, kemudian pastikan di sini tercentang pada Trust Access to VBA Project Object Model. Kemudian di sini dipilih pada Disable VBA Macro with Notification. Kita oke-kan. Kemudian kita close saja dulu. Lalu buka lagi Excel-nya. Kemudian untuk file Excel yang berisi script makro itu harus disimpan ke dalam ekstensi yang mendukung dengan makro. Jadi ada beberapa ekstensi yang mendukung makro. Salah satunya misalnya kita simpan saja di dokumen, yaitu Excel Macro Enable Workbook atau ekstensinya XLSM, kemudian atau Excel Binary Workbook atau ekstensinya XLSB. Biasanya itu dipakai yaitu ini, Excel Macro Enable Workbook. Jadi untuk menyimpannya kita gunakan ini ya, bukan Excel biasa. Kita yes kan kalau ada yang sama. Oke. Jadi di sini di dokumen apabila kita lihat ya, di sini ada book 1 tentang XLSM. Kemudian untuk membuka jendela makro ada 3 cara. Pertama, bisa kita tekan Visual Basic. Di sini akan keluar jendela makro, atau tekan Alt F11 pada keyboard, keluar juga jendela makro, atau kita klik kanan pada sheet-nya, kemudian kita pilih View Code. Nah, keluar juga jendela makronya. Nah, di jendela makro secara default biasanya seperti ini tampilannya ya. Di sini ada menu bar namanya, kemudian di sini ada toolbar. Jadi di sini ada juga namanya Project Windows, dan di sini ada Properties Windows. Apabila di sini tidak ada Project Windows, misalnya close atau hidden, kita bisa mengambilnya pada view. Kemudian di sini ada Project Explorer. Dibilang Project Explorer, ada juga bilang Project Windows. Itu namanya beda-beda, terserah. Biasa menampilkan itu nama sheet-nya, misalnya sheet 1, akan menampilkan sheet 1. Kemudian apabila ditambah di sini sheet 2, dia akan bertambah juga dengan sheet 2. Kemudian juga akan menampilkan workbook. Seandainya kita membuka workbook baru, kita buka workbook baru ya. Nah, kita lihat di jendela makronya, maka akan terbuka 2 workbook ya, workbook 1 dan workbook 2. Apabila kita close di workbook 2 nya, maka Project Windows-nya juga akan menampilkan hanya 1 workbook saja. Kemudian di sini ada namanya properties. Jadi properties ini menampilkan properties masing-masing dari yang kita pilih. Misalnya kita pilih sheet 1, maka akan menampilkan properties dari settingan dari sheet 1. Kemudian di dalam project ini bukan saja bisa memilih pada sheet-sheetnya saja, tetapi bisa kita tambahkan dengan beberapa modul. Misalnya di sini kita tambahkan modul, atau bisa kita tambahkan dengan form, user form. Jadi ada beberapa. Jadi ini ada form, ini adalah modul. Untuk menambahkan bisa pilih insert, atau dengan mengklik kanan lalu ambil insert seperti ini. Nah, misalnya kita ubah settingan pada sheet-nya ini, pada sheet 1. Di sini terlihat pada sheet 1 ini masih tampak atau tidak hidden. Apabila kita ubah di sini pada visible-nya atau penampilannya, kita buat terhidden, maka sheet 1 akan terhidden. Yang tampil hanya sheet 2. Kita pilih lagi sheet 1, kemudian apabila kita tampilkan lagi menjadi sheet visible atau tampil,
maka sheet 1 akan tampil. Jadi itu fungsi masing-masing properties. Kemudian di sini juga dikatakan ini adalah Windows Code. Jadi di sini tempat kita membuat script atau modul kita. Kemudian ada beberapa menu Windows lagi yang perlu diketahui, biasanya secara default tidak tampil, yaitu pertama immediate Windows, kemudian local Windows, dan watch Windows. Jadi ketiga Windows ini itu sangat penting untuk kita membuat sebuah script. Kita bisa melihat di mana kesalahan atau melihat apa yang akan menjadi tampilan dari script yang kita buat. Nah, demikianlah untuk pengenalan mengenai beberapa menu pada makro atau Visual Basic. Jadi kita akan nanti membuat sebuah script melalui di sini. Silahkan tonton video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.